bagaimana sehingga obrolan jelang maghrib ini kemudian berkelanjutan sampai mendatangkan narasumber-narasumber yang punya nama gitu, Pak Tar? Ya, sebenarnya ini kan kita melihat bahwa di media sosial itu cukup banyak yang berseliweran informasi. Saya ingat bukan berita ya, informasi yang masih kontroversi lah masalah yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Belum bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai jurnalis ya mengerti dengan situasi seperti itu, ya, kita coba mengambil peran menjadi penyeimbang tidak kan, sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Kegiatan media suka sekali, apalagi kita tending dengan itu dengan yang nonton yang calonnya Halo Bro, kita ketemu lagi hari ini di lanjutan vlog bersama saya. Sekali lagi ini masih dalam protokol COVID. Teman-teman yang lupa untuk terus menggunakan masker karena tren COVID tidak ada yang menunjukkan penurunan, sehingga meskipun wilayah kita di Palu ini masih disebut sebagai daerah yang relatif aman. Nah teman-teman, kalau sebelumnya saya masih bersama teman-teman untuk live podcast di podcast Palu. Nah lanjutannya, kemarin kan kita bicara soal politik. Nah, biar lebih jelas bicara soal politik, calon-calon yang kita sudah hadirkan di politik itu kan sudah disimak di vlog kita di tayangan sebelumnya. Bahkan kita masih punya lanjutan politik sebetulnya. Ada beberapa visi misi yang akan kita lakukan bersama dua bakal calon wali kota Palu dan wakil wali kotanya. Nanti akan tayang juga di channel teman-teman di podcast Palu. Nah, hari ini kami mendapat kesempatan untuk mewawancarai secara langsung Jenderal Bintang 2. Siapakah dia? Dia adalah Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Polisi Rahmat Basuk. Nah, nanti secara khusus eksklusif saya dan teman-teman dari podcast Palu ini akan melakukan siaran langsung di ruangan kerja Bapak Kapolda Sulawesi Tengah. Seperti apa keseruan saya live bersama teman-teman? Anda simak liputan. Kita sudah di Polda Sulteng. Ini lagi transit di ruangan Bithumas Polda Sulteng. Assalamualaikum. Ada Pak Yusuf, ada teman-teman dari Bithumas. Setelah ini kita langsung ke ruangannya Pak Kapolda untuk setup. jam 4 baru masuk. Oke? Waktunya live podcast bersama Pak Kapolda di Polda Sulteng. Kru sudah standby sana, dan juga Pak Kabid Humas juga sudah standby. Nah, dikit lagi kita pas jam 17.00 kita live stream di halaman podcast Palu. Jangan lupa jaga kesehatan, karena yang paling penting memang adalah kesehatan, protokol COVID. Sudah standby semua, live-nya di sini.
Luar biasa. Direktur Pengarah Kaya. Ini ya. Waktunya sudah 10 menit. Nanti yang mengirim. Dus segitu. Nanti selengkapnya seperti apa live stream saya bersama Pak Kapolda Sulteng, Bapak Irjen Pol Muhammad Rahmat Baso. Tayangannya ini. Baik, Pak Jenderal, kalau saat ini kan selain tengah pilkada, nah kita juga saat ini tengah dilanda oleh pandemi corona. Penyesuaian pengamanan antara di pihak kepolisian antara mengamankan situasi keamanan dengan saat ini tengah pandemi COVID seperti apa, Pak Jenderal? Baik, kita ketahui bersama bahwa pengamanan pilkada saya kira sudah kita siapkan manajemen melalui rencana operasi. Berkaitan dengan pandemi COVID-19, ya, kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan Impres nomor 6 tahun 2020. Dari Impres ini kemudian Kepolisian Negara Indonesia menjabarkan dalam Surat Edaran Kapolri 2607 di mana bahwa dalam penyelenggaraan pilkada ini kemudian dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19 telah melakukan langkah-langkah sinergitas, yaitu melalui koordinasi, komunikasi, kolaborasi dengan seluruh stakeholder penyelenggara pemilu, aparat keamanan, termasuk kepada kontestan atau calon-calon dan sampai dengan pendukungnya untuk melakukan sosialisasi bersama bagaimana kita menjaga supaya penyebaran COVID-19 di wilayah Sulteng dan Palu pada khususnya tidak menjadi klaster baru di dalam penyelenggaraan rangkaian, sehingga ini kita bersinergi dengan teman-teman semua TNI, Polri dan termasuk penyelenggara dan sampai dengan pendukung atau paslon dan pendukungnya. Ya, ini kan yang paling rentan ketika tahapan pilkada sudah dimulai adalah munculnya kerumunan-kerumunan baru ketika kampanye atau ketika ada paslon yang setengah sosialisasi. Kalau Impres disebut oleh Pak Jenderal tadi juga itu ternyata bisa dilakukan ketika keadaan darurat, apakah itu juga sudah disiapkan? Ya, kita sudah menyiapkan itu dan beberapa kali kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya berkaitan dengan pencegahan penyakit COVID ini, termasuk kami sudah melihat bahwa Pergub sudah ada nomor 32 tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID ini khususnya pada penyelenggaraan pilkada. Dan saat ini sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan ini, contohnya operasi mendisiplinkan warga dan sebagainya sudah berjalan sampai saat ini. Dan rangkaian pemilu kada terutama kampanye dan pemungutan suara, kita juga sudah bersosialisasi dengan teman-teman kontestan dan pendukungnya untuk bagaimana mentaati apa menjadi peraturan KPU dalam penyelenggaraan pilkada berkaitan dengan COVID. Contohnya misalnya. Seru kan? Live podcast saya dan teman-teman bersama Bapak Kapolda Sulawesi Tengah. Nanti setelah Pak Kapolda kita akan terus melakukan siaran stream live bersama narasumber lain. Kalau dengan beliau kita streamnya di ruangan kerja beliau ini secara eksklusif. Kemudian mungkin nanti juga akan ada live report bersama teman-teman. Nah, saya teman-teman lupa cerita kenapa tayangan live kami disebut obrolan jelang maghrib. Memang agak nyeleneh namanya karena temanya bukan talk show, temanya juga bukan obrolan yang agak serius. Namanya saja obrolan jelang maghrib. Tentu obrolan itu yang kami kemas bagaimana agar bisa lebih santai, narasumbernya tidak tegang, kemudian tidak membuat penontonnya juga berpikir keras. Nah, obrolan jelang maghrib ini juga dibentuk
sebetulnya tanpa sengaja. Nanti bisa kita tanya-tanya, salah satunya Pak Patarudin. Nah, Pak Patarudin ini adalah produser di podcast Palu. Beliau yang selalu menjadwalkan narasumber mana yang akan kita tayangkan di live ataupun yang di taping podcast Palu. Nah, Patar, yang menarik itu kan obrolan jelang maghrib. Kemarin itu tanpa sengaja obrolan jelang maghrib ini kita mulai hanya sekedar kongko-kongko dengan Patar, Iqbal Ketua Aji, kemudian Roni Ketua PFI Palu. Temanya awalnya masih tema seputar nasib jurnalis, nasib kita gitu kan. Nah, bagaimana sehingga obrolan jelang maghrib ini kemudian berkelanjutan sampai mendatangkan narasumber-narasumber yang punya nama gitu, Pak Patar. Ya, sebenarnya ini kan kita melihat bahwa di media sosial itu cukup banyak yang berseliweran informasi sehingga bukan berita ya, informasi yang masih kontroversi lah di masyarakat, Yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai jurnalis ya mengerti dengan situasi seperti itu, kita coba mengambil peran menjadi penyeimbang, kan? Sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Kenapa kita mendatangkan kandidat? Ya. Karena ini momentum pilkada. Dengan mereka hadir menyampaikan apa yang mereka akan buat ketika mereka terpilih nantinya, itu akan menjadi menjadi klarifikasi apa yang berada di masyarakat saat ini. Dan itu sudah terbukti ya. Iya. Beberapa informasi miring yang beredar di media sosial akan diklarifikasi oleh sumber yang kita undang. yang memang langsung dari itu sumber. Dan tanpa kita sadari ternyata ini sudah sampai ke episode yang lebih dari 10 ini, Patar. Iya. Artinya sudah semakin serius teman-teman mengelola ini. Berawal dari iseng di sore hari, tapi kita melihat respon masyarakat inilah terus mengalami peningkatan ya. Kita beranggapan berkesimpulan bahwa ini menjadi pilihan masyarakat. Masyarakat menjadi pilihan masyarakat. Nah, hari-hari ternyata kan itu naik terus. Penonton terus bertambah. Bahkan orang setiap jam 5 menantikan siapa narasumber yang akan live di podcast Palu. Jadi ya itulah cara kita untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa di tengah riuh pilkada ini, inilah yang sebenarnya. Artinya partisipasi kita juga di dunia di menjaga politik, turut menjaga stabilitas, proses demokrasi dan sebagainya. Media penting berperan, dan kita lah sebagai penggerak di dalamnya itu wajib berperan untuk menyampaikan atau memberikan pendidikan politik, pendidikan demokrasi yang sebenarnya. Nah, Pak Patar, yang paling menantang narasumber mana yang menurut Patar ini tantangan untuk saya supaya dia bisa hadir di podcast Palu? Nah, sejauh ini saya pikir belum seberapa sebenarnya. Semua masih bisa. Kandidat-kandidat yang kita hubungi, dan kita kan, kalau saya kan tidak menghubungi langsung ke personal kandidatnya. Kita menghubungi melalui tim pemenangan. Kan mereka yang mengatur kandidat. Agendanya kemana? Jadi ya komunikasi kita melalui tim pemenangan. Dan saya melihat sejauh ini belum ada yang membatalkan. Kalaupun bergeser hari, itu kita maklumi saja, karena mungkin di tengah kesibukan juga mereka. Saya pikir itu tidak ada masalah. Tinggal yang penting intinya mereka siap mengisi, kita tidak ada masalah. Artinya teman-teman di podcast Palu juga tidak berharap ini menjadi sejarah, tapi biarlah waktu mencatat gitu kan, bahwa kita juga punya peran. Seperti yang kemarin di podcast saya sebelumnya, kita mencoba untuk menjadi penenang di arus bawah gitu kan. Nah, thank you Patar. Beliau ini produser dan andalan kita di podcast Palu. Luar biasa Bapak ya. Nah, satu juga, jangan lari kemana-mana. Kenapa saya? Direktur. Nah, selain Patar ada juga beliau ini. Badannya memang kecil. Tandunya besar, otaknya. Nah, dia ini salah satu direktur di
ini Palu Podcast. Nah, sebagai salah satu penggagas podcast Palu, tentu Dani juga awalnya tidak berpikir sudah sampai sejauh ini kita di podcast Palu berjalan. Dani, serius nih Dani, jangan main-main kok. Jadi kalau menurut Dani awalnya itu terbesit di dalam pikiran untuk bikin podcast seperti ini karena apa, Dani? Nah, jadi awalnya ini kan ya, sebenarnya saya mau live record di lapangan. Jadi sempat sering-sering dengan salah satu kawan dan dia salah satu tim juga di dalam podcast Palu ini. Nah, awalnya kita mau pakai itu, jadi tanya-tanya alat seperti apa bagusnya ketika kita melakukan record di lapangan. Ya. Jadi disarankan beli salah satu alat yang lagi populer Yang bisa mobile. Ya, mobile. Cek alat tersebut, ternyata beliau juga pernah pakai sebagai alat podcast gitu kan, untuk musik-musik lah gitu. Nah, alat itulah yang kita gunakan. Kita coba. Nah, ternyata hasilnya sangat bagus. Dari hasil itulah kita coba untuk bagaimana kalau kita buat podcast. Untuk kawan-kawan dulu, kita ambil dulu teman-teman terdekat lah, untuk memastikan bahwa Kan Dani ingat awalnya kita podcast obrolan jalan maghrib itu hanya iseng-iseng bicara benar. soal nasib jurnalis, Ya, gitu kan? ya. Sama Ketua Aji Balo, saya, Pak Patarudin, Ya, baik. sama Roni, Ya. Ketua PFI. Nah, setelah itu ada juga teman-teman YouTuber dan sebagainya. Akhirnya sekarang sudah sangat berat Iya. ke isu politik. Bagaimana menurut Dani? Iya, saya juga tidak sangka seperti itu. Awalnya kita masih iseng-iseng, awalnya kan kumpul di studio gitu kan, studio yang cukup sederhana gitu kan. Jadi coba-coba alat. Ternyata respon masyarakat cukup bagus, dan kawan-kawan juga teman-teman yang gabung dengan di podcast Palu semua mendukung. Nah, saya juga bersyukur karena kawan-kawan yang bergabung di podcast Palu ini semua kreatif lah gitu. Makanya kita di sini sebenarnya tidak ada yang boleh dikatakan siapa pemimpin, siapa. Saya rasa ini kita milik bersama lah gitu. Jadi komunitas gitu kan. Jadi komunitas untuk teman-teman wadah untuk membantu untuk melawan hoax. Betul. Betul. Nah, betul. Jadi karena ini sudah semakin serius, jika Anda memang ingin tampil di podcast Palu, kita membuka pintu. Ya. Mau promosi produk, mau juga promosi usahanya, atau mau promosi dirinya juga boleh. Kan kita membuka ruang dan tinggal menghubungi nomor yang ada di sini. Oke? Nah, kita tadi sudah cerita bagaimana awalnya podcast Palu ini terbentuk. Kita mulai dari iseng-iseng, wawancara Pak Patar, Balo dan Ketua Aji sama Roni PFI soal nasib jurnalis. Kalau mau tahu bagaimana awalnya podcast Palu, ya simak liputannya berikut ini. Aji, kita tahu hampir setiap saat itu melakukan edukasi ya. Atau pelatihan, kampanye dan sebagainya perihal keselamatan jurnalis, perihal kesejahteraan wartawan. Bahkan juga Aji seingat saya pernah melakukan kampanye bagaimana agar narasumber itu bisa nyaman memberikan kampanye atau menerima informasi. Sampai sekarang kalau Aji sudah berapa kali? Ya, kalau kita buat acara maksudnya untuk kegiatannya ya itu baru berapa kali sih. Tapi memang bahwa campaign untuk jadi Aji sebenarnya selain melakukan campaign agar wartawan semakin profesional dalam bekerja, Aji juga melakukan campaign kepada pihak-pihak yang selama ini menjadi narasumber gitu. Mari ibu dorong. Nah, masih bersama teman-teman. Halo dulu. Yang mengkilat ini Edi, ini Lapto, ini Dani dan produser Mr. Patarudin. Dari semua saya paling ganteng. Ya.
tim-tim inilah yang selalu mengawal jalannya live streaming bersama podcast Palu. Kalau Anda sudah ngopi seharian ini, jangan lupa untuk makan siang. Kalau sudah makan siang, jangan lupa istirahat. Kalau sudah istirahat, jangan lupa sholat. Ingat yang di atas. Kita akan ketemu di podcast berikutnya. Saya Abdi Mari dan kawan-kawan yang ada di podcast Palu meminta Anda untuk terus mensupport apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman agar podcast Palu bisa menjadi media alternatif untuk mengimbangi informasi-informasi hoax di media sosial. Ciraro.